Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 amalan terbaik dalam Islam yang ketika 3 amalan ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita hidup di dunia ini akan terarah menuju kehidupan akhirat yang bahagia. Apa 3 amalan ini? 3 amalan ini adalah, yang pertama adalah amalan istiqomah. Apa itu amalan istiqomah? Mereka dalam hidupnya menanamkan, punya akidah yang kokoh dan berpotensi melakukan segala amal kebaikan dalam kehidupannya dalam beribadah. Sehingga pesan baginda Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Abi Daud radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku amalan yang terbaik untukku, yang sehingga dengan pesan Islam ini aku tidak akan bertanya kepada yang lain, melainkan hanya engkau ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu beristiqomah." Istiqomah dalam hidup merupakan modal agar kita hidup terarah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istiqomah kita hidup tidak akan pernah menjadi manusia yang sengsara, menjadi manusia yang jauh dari Allah, karena istiqomah tadi membawa kita kepada kesenangan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua adalah istikharah, di mana dalam Islam kita diajarkan untuk bagaimana mengamalkan satu amalan istikharah ini. Ialah amalan di mana kita memohon kepada Allah akan ridhonya Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Problematika dalam rumah tangga, dalam kehidupan dunia, tentunya kita mohon kepada Allah lewat istikharah ini. Dengan istikharah ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan satu pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah amalan istighfar. Apa itu? Amalan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia tentunya banyak dosa, banyak kesalahan. Dosa dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasti manusia punya salah dan dosa. Innal insan mahadul khata' wa nisyan. Hadirin para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah merupakan satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, sehingga bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Minimal 1 hari 100 kali kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para pemirsa yang budiman, di momen yang berbahagia ini, tentunya kita berharap kepada Allah dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, bukan saat kita ibadah, tapi saat dimanapun kita selalu melantunkan istighfar, mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kiai, ada 3 pengusaha, ada 3 manusia yang datang kepada Kiai Khalil Bangkalan. Yang pertama pengusaha yang bangkrut, yang kedua petani yang gagal panen, yang ketiga orang yang tidak mendapatkan anak atau keturunan selama 18 tahun. Apa yang diberikan oleh Syekh Khalil Bangkalan? Beliau mengatakan
cukup dengan memperbanyak istighfar, insya Allah segala apapun akan menjadi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena 3 amalan ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terarah dalam hidup dan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, amalan istiqamah. Yang kedua, amalan istikharah. Dan yang ketiga, amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhanya Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.